Ya teman-teman, inilah PS4 yang ku beli di tanggal 28 November 2017 ya. Iya, cukup lama aku beli PS4 ini. Tipenya PS4 Slim CUH2106A ya, 500 GB plus 2 stick ori mesin DS4, harganya 5 juta rupiah pas. Iya, belinya di Ahmad Faisal atau Andrea Tanjung yang punya Fiesta PlayStation ya, yang beralamat di Banten nih ya, tepatnya di Jalan Raya Labuan Pandeglang, Banten ya. Iya, cukup jauh dulu belinya ya, karena memang mencari penjual dulu agak bingung ya, di mana ini yang jual PS4. Akhirnya ketemulah Mas Andrea Tanjung ya. Oke, ini dia PS4-nya, dosbooknya masih utuh karena aku simpan ya. Terus waktu itu dapat apa aja? Ini ada yang namanya nota ya. Nah, ini adalah nota pembelian di Fiesta PlayStation ya, punyanya Mas Andrea Tanjung. Ini notanya ya. Nah, disitu kelihatan ya, tanggal 28 bulan 11 2017. Cukup lama ya. Kepada yang terhormat Bapak Bowi Kusnianto. Iya, dulu awalnya mau merintis ini 2017, dan ini akunnya ya. Ada 2 email yang aku kirim ke Mas Andrea itu ya. Dulu maunya ngerental perlahan PS4 ya, maunya begitu dari awal 2017. Lah kok gak semudah itu ya. Ini buku garansinya dulu ya, dan ternyata nggak pernah rusak. Jadi nggak bisa mengklaim kerusakan ya. Iya, tapi dapat ini buku-buku garansi ya. Dan alhamdulillah selama 5 tahun ini belum pernah terjadi kerusakan sama sekali. Jadi ya wis nggak ganggu buku servisnya ini ya. Ini pengirimannya dari Banten, 88.000 kalau nggak salah ya, via JNT ya. Oke, itu pembelian PS4. Dulu masih belum ada Shopee, belum ada kayaknya waktu itu ya. Jadi pokoknya wis aku nyari siapa nama yang bisa dipercaya untuk beli, itu aja ya. Ini 2 sticknya ori mesin juga belum pernah rusak, kecuali 1 ganti analog ya. Iya, itu aja. Awet banget ori mesin ini dua-duanya untuk stick DS4 nya ya. Luar biasa pokoknya. Ganti PCB pun belum pernah teman-teman ya. Cuman 1 ganti analog sama ganti karet ada ya untuk RL nya, itu aja. Yang lain nggak pernah ganti sama sekali ya. Itu sedikit sejarah beli PS4. Oke teman-teman, saya pakai PS4 yang ori ya. Tapi sebelum ori itu dulu sempet hand ya. Awal beli itu PS-nya dalam bentuk hand ya, tahun 2017. Jadi belinya dulu dalam bentuk hand, dan kemudian kita bikin ori karena kita mengikuti perkembangan PES waktu itu ya, PES 2019, PES 2020, yang ternyata di hand nggak bisa ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Cakwe Space Channel dan salam rental. Kali ini aku berada di gudang pengelasan. Nah, ini gudangnya tepat di depan rentalku ya. Ini gudang pengelasan, lagi nggarap pagar. Nah, ini pagernya. Aduh, ini pagernya belum selesai teman-teman ya. Ini dia, ini pagernya belum selesai ya, ditunggu aja. Belum pagernya, belum kanopinya, masih panjang ya. Oke, di edisi kali ini saya bakal ngomongin tentang PS4 ya. Saya nggak bakal ngomongin tutorial yang aneh-aneh karena kalian semua udah pada pinter ya. Kita lebih ke sejarah bagaimana aku beli PS4 ya. Jadi awal beli PS4 itu tahun 2017 ya, dimana masih hand dan belinya jauh di Banten sana. Nah, zaman dulu waktu 2017 itu awalnya mau ngerintis PS4 teman-teman ya. Belinya di Fiesta PlayStation, punyanya Mas Andrea Tanjung. Halo Mas. Entah kemana, jarang aktif di Facebook juga sekarang Mas Andreanya, nggak tahu juga ya. Tapi ketika aku WA atau aku Messenger, dia masih bales, cuman nggak aktif untuk posting dan lain sebagainya. Mas Andrea Tanjung ya. Ya, mudah-mudahan kabarnya baik-baik saja. Memang zaman itu 2017 itu nggak gampang untuk beli PS4 itu ya. Jadi kita benar-benar nyari siapa orang yang
bisa kita percaya karena kita langsung message dia gitu ya, langsung WA dia, langsung zaman itu udah ada WA 2017 ya, langsung pokoknya aku messenger atau WA dia gitu tahun 2017 ya. Jadi siapakah yang bisa dipercaya untuk beli PS4, penjualnya itu kita nyari, kebetulan cari di postingan di Facebook, di mana kayaknya ini nih orang yang bisa aku percaya, karena dulu kita langsung transfer ke rekeningnya dia, jadi nggak melalui Shopee, melalui jual beli apa gitu, nggak ada. Jadi langsung aja waktu itu ke penjualnya, langsung, Mas aku beli, nomor rekeningnya berapa gitu, langsung dia kasih nomor rekening, langsung kita transfer. Waktu itu nggak tahu jenis PS4 nya tipenya apa juga nggak tahu, hand atau apa juga nggak tahu waktu itu, pokoknya tahu-tahu PS4 aja. Dan tahunya waktu itu sesudah nyampe, oh ternyata ini versi hand, waktu itu PES 2018 ya, patchnya bla bla bla. Nah itu itu ya cerita awal saya beli PS4 di tahun 2017 sama Mas Andrea Tanjung via PlayStation Banten. Ya, itu sedikit cerita pembelian PS4 di Mas Andrea Tanjung via PlayStation. Orangnya baik banget dan orangnya cukup pinter ya. Itu yang aku kenal dulu ya. Oke, gudang jam 12 siang, orangnya lagi istirahat ya. Memang agak sulit untuk ngevlog atau bikin konten dari pagi ya, karena berisik ya, karena suara gerinda ini. Nah di dalam sini gerindanya bunyi nih, di luar sini ya, untuk ngelas, untuk gerinda tuh berisik banget ya. Di situ kandang ayam. Jadi berisik, mau ngevlog itu, mau bikin konten itu susah karena berisik, belum punya tempat yang kedap suara. Kalau malam kadang sering ngantuk ya, sering capek banget, jadi akhirnya nggak bikin konten. Nah kembali ke PS4, sejarah belinya begitu teman-teman ya. Jadi deg-degan karena waktu itu harganya 5 juta pas ya. Sticknya original, mesin semua asli, bahkan umurnya sekarang 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5 tahun umurnya ya. Masih awet ya, cuman satu yang pernah rusak, analognya udah diganti ya. Jadi awet banget, PCB nya belum pernah ganti sama sekali untuk stick original mesinnya PS4 ya, luar biasa. Sedangkan untuk PS4 nya juga awet banget, belum pernah mengalami kerusakan ya. Cuman dari hand itu kita rubah ke original karena perubahan waktu teman-teman ya. Jadi perubahan dari PES 2019 waktu itu udah ada patchnya, saya belum, lupa aku ya, nggak bisa di patch apa gimana gitu ya. Pokoknya dari 2018 itu terus masuk ke PES 2019. Nah itu harus ori kalau nggak salah waktu itu begitu ya, aku agak lupa nih. Lalu PES 2020 juga harus ori. Jadi punya aku tuh masih PES 2018 hand. Jadi karena apa ya, kita nuruti pelanggan ya, karena udah ganti PES-nya itu masa pakai yang 2018 terus, nggak enak gitu ya. Akhirnya dirubahlah PS4 itu ke original, akhirnya bisa main PES 2020 kalau nggak salah waktu itu, udah lupa aku ya. Jadi akhirnya bisa main PES 2020 original ya, yang kita main option file itu loh ya. Ya itu akhirnya udah bisa begitu, sampai aku belan-belani rentalku itu pindah tempat. Nah ini ceritanya, aku kenapa pindah tempat dari rental lama ke rental baru, karena aku butuh koneksi internet yang bagus, minimal IndiHome, untuk mengkoneksikan supaya PS4 nya itu bisa terkoneksi ke IndiHome, bisa apa ya, main online seperti itu teman-teman. Jadi salah satu alasan kenapa aku pindah dari tempat lama ke tempat baru rentalan ini, salah satunya waktu itu kalau PS4 nya ruame ya, kita akan apa namanya, rentalnya PS4 nya dibanyakin gitu ya. Makanya kita pindah ke sini. Tapi teman-teman, nah ini jangan niru saya. Rezeki itu atau apa namanya ya, tempat itu masing-masing gitu ya. Ternyata kita fasilitasi untuk PS4 ternyata kurang apa namanya ya, kurang ruame gitu, kurang ya. Iya, mungkin karena apa ya, cocoknya di sini PS3, kebanyakan sih PS3, meskipun PS4 juga ada, cuman nggak banyak banget ya. Memang di sini nih ada juga di tempat kita, mungkin di tempat kita lebih kota lagi ya, lebih tempatnya lebih bagus lagi, lebih dekat pabrik, lebih dekat kawasan keramaian. Jadi PS4 nya rame, itu punyanya Mas Tetetet di Pandaan sana, itu PS4 nya rame. Terus punya teman-teman yang di Bangil juga rame PS4 nya ya. Tapi ternyata tempat kita itu berpotensi
terhadap ramainya rental kita itu teman-teman ya. Jadi nggak bisa dipaksa. Kayak aku gini tak paksain PS4 juga nggak bisa. Tarif kita turunin juga tetap anak-anak kebanyakan mayoritas masih main PS3. Jadi aku nggak pernah maksa untuk teman-teman itu silahkan kamu main PS4, enggak. Yang mau main PS4 ya silahkan sambil menunggu ya untuk bisa masuk atau merangsek dari PS3 ke PS4. Nah, kenapa kok agak lambat user di tempatku ini merangsek ke PS4? Nah, habis ini aku ceritain ya. Nah, tempatku ini kecamatan teman-teman ya. Jadi kecamatan ya, namanya Kecamatan Sukorejo. Ada juga Kecamatan Pandaan, Kecamatan Bangil ya. Jadi di Pasuruan ini Bangil PS4-nya rame, di Pandaan PS4-nya rame, PS3 rame ya. Kalau di Bangil udah agak sepi untuk PS3. Nah, kalau di Sukorejo ini juga ada rental PS4, juga ada rental PS3 ya. Tapi nggak serame dua kota Pandaan dan kota Bangil ya. Lebih cenderung masih ke PS3 itu untuk kota Sukorejo ini teman-teman, di kecamatanku ini ya. Jadi ya kita ngikut alur aja ya untuk teman-teman ya. Jadi ya wes yang jalan aja. Jadi kalau ada komen dari netizen atau teman-teman yang kayaknya nggak enak sama aku gitu ya, untuk PS4 silahkan belajar sama ini. Sudah, kita tuh saling belajar ya. Aku juga sering belajar dengan teman-teman yang lain, saling sharing, sering ketemu, sering pertemuan untuk membahas per PlayStation-an ya, tentang rental. Mau dipaksa kayak gimana gitu ya. Nah, sejarahnya ini berawal dari PS2 itu masuk ke PS3 itu dari tahun 2016 itu baru mengenal PS3 di tempatku ini ya. 16, 17, 18, 19, 20, 21 udah baru 5 tahun ya. Dan untuk pindah ke PS3 itu pun susah. 2016 itu cuma segelintir aja yang main PS3 itu. Susah banget mereka kita ajak untuk pindah ke PS3 itu pelangganku. Masih seneng semuanya PS2. 2016 loh Rek. Ya. Baru 2017 itu 50-50. Itu tahun 2017. Ada yang suka PS3, ada yang suka PS2. Dua-duanya jalan ya, PS2 jalan, PS3 jalan. Itu tahun 2017. Tapi sudah 50% baru masuk ke 2018. Pure semuanya PS3. Itu baru 2018. Jadi kalau dihitung 18, 19, 20, 21, 22 baru 4 tahun ini. Baru 4 tahun ini di kecamatanku ini mulai mengenal lah, paling enggak itu main PS3. Jadi baru 4 tahun ini. Nah, 2017 tak masuki PS4. Ternyata masih enggak semuanya, tertentu saja yang memainkan PS4 di kecamatanku. Beda kecamatan lain, beda apa ramenya beda ya. Itu teman-teman ya ceritanya, kenapa kok rental PS4 cakku sini kok sedikit, cuma 1 unit ya. Ceritanya begitu. Andai kan rame banyak, maka unit tak banyakin gitu ceritanya. Nah, ini yang main PS4 datang, ini pelanggan PS4 nih ya. Nah, pelanggan PS4 datang dan PS4-nya dipakai sama anakku. Oke, kita samperin, ini ada pelanggan PS4 yang datang ya. Nah, teman-teman, ini PS4-nya dipakai sama anakku ini ya. PS4-nya dipakai sama anakku. Dia main sepak bola ya. Memang sengaja tak ajarin biar dia pinter main bolanya. Jadi tak biasakan anakku juga seneng main sepak bola di PS4 biar nanti jago main PS4-nya ya. Oke, ya. Enak main PS4 ya? Ya, tadi aku lawan komputer aku 2, komputernya 0. 0, hebat. Komputernya hebat, tapi aku menang. Tak jegal komputernya. Terus nyetak gol. Apa? 2-0. 2-0 menang. Ayo. Itu menang lawan komputer. Diajarin main bola biar hebat ya. Oke, sekarang mau itu ada pelanggan PS4 datang, ini tak off-kan dulu, tak kasih Naruto sekarang anaknya ya. Oke. Oke, PS4-nya udah ada yang main ya. Pelanggan PS4 memang tiap hari ada ya, 1, 2, 3 seperti itu yang datang main PS4 ya.
Jadi kita tunggu aja, bukannya saya nggak mau merubah semuanya ke PS4, enggak begitu caranya ya. Tapi kita pelan-pelan sambil menunggu siapa yang mau nyoba, siapa yang mau main, terus cocok, terus main lagi, datang lagi, seperti itu ya di tempatku ya. Jadi beda tempat, beda cara mereka ingin main PS-nya ya, main PS3 atau PS4 ya. Biasa main PS3 kemudian kita cobain karena PS3 nya penuh, nyoba PS4 ternyata nggak cocok, balik lagi ke PS3, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa maksain gitu loh ya. Mungkin kalian ada yang sinis ya, aku aja yang rental di tempatmu, tak kasih rental PS4, ya monggo silakan gitu ya. Kalau saya sih bagaikan pedagang ya, mana yang mereka mau ya itu aja kita sediain dulu. PS3 ya kita sediain dulu ya, toh masih banyak yang main loh, rame loh. Nah ini siang hari baru pada datang ya, siang hari ini ya. Ada yang baru pulang kerja, ada yang macam-macam pulang sekolah, macam-macam baru datang siang hari ini. Sudah lumayan cukup ramai untuk rental kita ya. Jadi bukannya saya nggak mau semuanya tak kasih PS4, bukan begitu teman-teman ya. Tak kasih PS4 terus nggak ada yang main, gimana juga gitu ya. Jadi pelan-pelan ya, nanti kalau ini sudah semakin rame nanti ya semuanya nanti pelan-pelan gitu loh, slowly gitu, nggak bisa kita ngawur gitu ya, nggak bisa juga seperti itu ya. Itu teman-teman ya, kenapa kok PS4 nya kok agak lambat di Cakkus ya, karena daerah kita itu ya seperti itu gitu ya. Kalau rental PS4 di sebelah juga ada rentalnya ya, entah sekarang masih ramai atau sepi nggak tahu juga. Yang pasti ramai di kecamatan di Pandaan sama di Bangil, untuk PS4 nya ramai. Kalau Bangil hampir semuanya PS4, kalau di Pandaan masih ada PS3 nya ada, PS4 nya ada, masih jalan juga ya. Jadi yang namanya usaha itu ya mana yang laku gitu teman-teman ya, kita sediain menunya ini gitu loh, biar mereka memilih, nggak kita paksa juga, enggak gitu. Itu ya. Jadi bukannya saya disuruh sama netizen belajar sana sama mas ini ngerentalnya gimana, yo aku ya belajar kemana-mana gitu, orang-orang juga belajar ke aku. Jadi kita tuh saling belajar, nggak ada yang paling pinter, nggak ada yang paling sukses, nggak ada yang paling gitu, nggak ada yang bisa disombongkan gitu. Kita semuanya saling belajar, kita itu berteman, kita kawan baik gitu ya. Kenapa nyuruh-nyuruh saya gitu? Yang kerja itu saya, yang tahu di lapangan itu saya, yang tahu di lapangan bagaimana ngerental itu dari zaman dulu kala sampai sekarang itu saya ya. Saya disuruh belajar ke sana ya wes, kita tuh sharing kemana-mana gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi ya, yang penting ini tempatnya ya, meskipun nggak di kota sekali ya, punya sendiri, terus bisa buat kerja ya, itu aja intinya, cari rezeki ya. Nggak aku harus cari ke kota mana, nggak seambisius itu akunya ya. Jadi ya wes, yang bisa dilaksanakan sekarang ya sekarang aja. Ini kebetulan di rumah sendiri, rental tempat sendiri, punya tempat sendiri, nggak ngontrak gitu ya. Alhamdulillah, tak syukuri semua ya. Jadi nggak ngontrak kemana-mana mencari gitu, nggak juga ya. Yang ada sekarang tak syukur itu. Kalau nantinya bagaimana kemana ya kita ngikut aja, termasuk rental PS4 ini juga ya. Kalau PS4 nya nanti semakin berkembang, ada strategi yang aku pikirin juga untuk PS4 nanti bertahap, tarif agak sedikit turun, nanti pelan-pelan mereka kita giring masuk ke PS4 seperti itu. Jadi nggak kita paksain. Kalau ternyata animo PS3 masih ramai ya biarin aja gitu loh ya, kita layani semuanya ya. Oke, itu sedikit konten Cakkus PS untuk edisi kali ini ya teman-teman. Memori kamera saya sudah penuh. Kita tutup aja konten kita kali ini. Terima kasih sudah nonton Cakkus PS. Sampai ketemu di video saya berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista, adios, gracias, muchas gracias, merci, hasta la vista.